Halo anak-anak, kembali lagi di sini bersama dengan Ibu. Di sini, Ibu berharap ketika kalian menonton video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan Ibu juga berharap kalian bisa menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, sekarang gimana nih? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, nanti kalian bisa menjawab di kolom komentar ya. Oke, langsung saja. Kalian pernah nggak sih mendapatkan tugas kelompok dari guru-guru kalian? Tentunya kalian sudah pernah mendapatkan tugas kelompok ya. Nah, di dalam kelompok itu tentunya harus ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu juga tidak timbul dengan sendirinya. Tentunya juga ada hal-hal yang mendukung terjalinnya kerjasama itu. Nah, apa sih yang mendukung terjalinnya kerjasama itu? Yang pertama, setiap anggota itu harus sadar dan mengakui kemampuan masing-masing. Karena ketika masing-masing kita itu sudah sadar dan mengakui kemampuan, maka orang lain juga bisa menghargai kemampuan yang kita miliki. Lalu yang kedua, masing-masing setiap anggota kelompok itu harus bisa mengerti dan memahami akan masalah yang terjadi. Nah, ketika kita bisa mengerti dan memahami masalah yang kita hadapi, kita itu bisa menjalin kerjasama yang baik. Lalu yang ketiga, setiap anggota kelompok kita itu harus bekerja sama dengan cara berkomunikasi yang baik. Nah, karena kalau kita sudah sering berkomunikasi sama anggota kelompok kita itu, maka kita tidak akan mengalami yang namanya miskomunikasi. Lalu yang keempat itu, kita itu harus mengerti kesulitan dan kelemahan yang ada di diri orang lain dan bisa menyesuaikannya dengan keadaan yang sekarang. Lalu yang selanjutnya itu, di dalam kelompok itu harus ada aturan supaya bisa mengatur jalannya kelompok itu. Lalu yang selanjutnya, di dalam setiap kelompok itu perlu adanya rasa keterbukaan dan saling percaya. Karena ketika kita sudah saling percaya dan saling terbuka, maka kita itu bisa menghadapi masalah yang sedang kita alami. Dan masalah kita juga bisa dihadapi dengan mudah. Karena rasa keterbukaan dan rasa saling percaya tadi. Dan juga kita itu harus melibatkan seluruh anggota kelompok kita supaya bisa muncul adanya rasa kerjasama. Nah, oke. Yang selanjutnya itu tentunya ada yang namanya hal-hal yang menghambat atau yang mengganggu kerjasama dalam kelompok. Yang pertama itu, selalu ada saja pihak yang menyerahkan pekerjaannya kepada anggota kelompok lain. Dan dia juga tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena dia memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Seringkali terjadi seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada juga anggota kelompok itu yang hanya numpang namanya saja dan tidak memiliki kontribusi apapun di dalam kelompok itu. Lalu yang ketiga itu, ada juga anggota kelompok itu tidak bersedia memberikan sebagian dari kemampuannya untuk membantu sesama anggotanya atau memberikan bantuan lah istilahnya tuh. Lalu yang keempat, ada anggota itu cepat puas dengan pekerjaannya sendiri sehingga dia tidak memperhatikan dan tidak menaruh perhatiannya kepada orang yang masih bekerja di dalam kelompok itu. Lalu yang terakhir, ada juga anggota kelompok itu yang menutup diri dan bersikap tahu segalanya serta tidak percaya kemampuan orang lain, kemampuan anggota kelompoknya sendiri dan tidak mau meminta pendapat dan bahkan bantuan dari anggota kelompoknya sendiri. Nah, kelima hal ini sering kali kita jumpai di kelompok kita ya, anak-anak. Dan kelima ini merupakan hal-hal yang mengganggu di dalam kelompok. Lalu, apa sih alasan diperlukannya kerjasama di dalam kelompok itu? Nah, yang pertama itu ketika kita sudah
bekerja sama dengan baik sesama anggota kelompok kita, maka hasil yang diberikan akan lebih banyak. Nah, jikalau hanya satu atau dua orang saja, maka hasil yang kita dapatkan akan lebih sedikit. Lalu yang kedua, kerjasama itu sebenarnya memberikan semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi kita sendiri sebagai anggota kelompok. Karena ketika setiap anggota kelompok itu sudah berpartisipasi aktif, kita juga memiliki kepuasan tersendiri. Karena kelompok kita itu sudah bisa diajak bekerja sama. Lalu yang ketiga, kemampuan kerjasama kelompok kita itu bisa kita manfaatkan untuk organisasi atau pekerjaan kita di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, keberhasilan kelompok itu bisa dicapai ketika kita itu saling membantu sesama anggota kelompok kita. Nah, itu tadi alasan-alasan diperlukannya kerjasama di dalam kelompok. Lalu, ada beberapa hal yang mempengaruhi kerjasama kelompok. Yang pertama tadi, rasa saling percaya. Karena ketika kita sudah saling percaya, kita itu bisa bekerja tanpa takut dicurigai oleh sesama anggota kelompok kita. Kayak misalnya, eh, nanti kamu ya yang ngerjain bagian ini. Nah, itu juga termasuk rasa saling percaya. Nah, kalau misalnya orang itu nggak percaya sama kita, misalnya kayak gini, ngapain sih ngasih kerjaan itu sama dia? Dia kan nggak bisa. Kerjaannya kan acak-adul. Nanti nilai kita kan yang kecil. Nah, lalu yang kedua, kita itu harus saling terbuka satu sama lain dengan anggota kelompok kita. Karena ketika kita sudah bisa terbuka, kita itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan lebih mudah. Nah, lalu yang ketiga, realisasi diri. Nah, realisasi diri ini, misalnya seperti kalian mengungkapkan ide kalian di diskusi kelompok tanpa takut disalahkan dan tanpa takut dihakimi ide kalian tadi. Lalu yang keempat, ketika kita memiliki rasa saling bergantungan satu sama lain, kita itu bisa menciptakan kerjasama yang baik. Oke, sampai di sini, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan Ibu juga berharap semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.